Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita bisa duduk di majelis ini dan menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Juga nikmat indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan lagi bedah buku, yaitu dari Ustadz Erwandi Tarmizi, Halal Haram Menurut Islam. Dan sekarang kita sudah pada bab darah dan status hukumnya. Baik. Di antara bentuk najis adalah darah yang mengalir akibat hewan yang disembelih. Beliau memaparkan kesepakatan ulama tersebut dinukil oleh Ibnu Hazm. Beliau berkata, para ulama sepakat bahwa darah dalam jumlah besar adalah najis, kecuali darah ikan dan darah hewan yang tidak mengalir dari tubuhnya bila terluka. Dan para ulama berbeda pendapat tentang berapa batasan banyak yang dianggap najis. Ini ditulis dalam kitab Maratib al-Ijma' halaman 19. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan." Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharapkan bagi orang yang hendak memakan, kecuali kalau memakan makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Kemudian dari paparan tadi jelas hukumnya pengertian darah, yaitu adalah sesuatu kalau apabila itu banyak maka hukumnya adalah najis atau haram untuk dimakan. Kemudian bagaimana hukum jual beli darah? Di sini para ulama telah sepakat bahwa tidak sah menjual darah yang mengalir dari hasil sembelihan. Nanti dijelaskan yang mengalir atau yang tidak. Karena darah tersebut hukumnya najis, dan najis ini tidak sah apabila diperjualbelikan. Maka hasil keuntungan menjual darah termasuk harta haram. Dan dalil yang menjelaskan haramnya menjual darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna Rasulullah SAW naha an thamanid dam." Rasulullah SAW melarang uang imbalan darah. Dalam hadis lainnya Rasulullah SAW bersabda, "Wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu." Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, berarti Allah juga mengharamkan uang hasil dari
penjualannya. Di sini banyak kasus Allah mengharamkan atau menghukum najis, tapi juga Allah tidak boleh menjual barang itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Al-Albani. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah juga telah mengharamkan darah. Berarti Allah juga mengharamkan menjual darah serta mengharamkan hasil keuntungan penjualannya. Termasuk dalam hal ini haram uang hasil penjualan sate yang terbuat dari darah. Kalau orang dulu itu namanya didih. Atau sosis yang terbuat dari darah. Puding hitam lah, ini puding hitam ini, didih ini. Puding hitam yang dicampur dengan darah. Kemudian di luar itu, di lain itu ada hukum menjual makanan olahan yang mengandung protein dari plasma darah. Dan ini beberapa dekade ini banyak pabrik yang menjual ini. Apa itu plasma darah? Di sini ada beberapa referensi yang beliau ungkapkan. Yang pertama, plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning yang menjadi medium sel-sel darah, di mana sel darah ditutup 55% dari jumlah darah merupakan plasma darah. Volume plasma darah terdiri dari 90% berupa air dan 100% berupa larutan protein, glukosa, faktor koagulasi, air mineral, hormon, dan karbon dioksida. Plasma darah ini mengandung protein yang sangat tinggi. Protein tersebut sangat mudah dipisahkan dari plasma darah dengan biaya yang relatif murah. Kemudian proses plasma darah ini dimulai dari pengumpulan darah dari tempat-tempat penjagalan, lalu diproses secara kimia untuk melepaskan protein dari plasma darah. Oleh karena itu, harga protein yang berasal dari plasma darah relatif lebih murah dibandingkan protein dari bahan-bahan yang lainnya. Maka banyak perusahaan makanan olahan yang menggunakan protein dari plasma darah sebagai bahan campuran makanan produksi mereka. Mereka menggunakan sebagai campuran daging sapi dan ayam kaleng, campuran susu formula, sosis, hamburger, dan sebagai bahan pengganti putih telur dalam adonan biskuit, kue, roti, makanan bayi, dan terkadang juga dicampurkan ke dalam tepung untuk menambah kadar proteinnya. Nah, di sini banyak sekali makanan-makanan yang kita jumpai di luar juga harus kita teliti. Nah, mungkin yang meneliti bukan kita, tapi lembaga-lembaga yang mempunyai kemampuan. Nah, di sini makanan yang tercampur kadar proteinnya ada beberapa hukum. Nah, di sini dibahas halalkah protein dari plasma darah. Seperti biasa, Ustaz Erwandi melakukan perbandingan dari madhab. Yang pertama, jadi para ulama kontemporer ini berbeda pendapat tentang kehalalan protein yang berasal dari plasma darah. Pendapat pertama, sebagian besar para ilmuwan yang tergabung dalam Forum Islam Kedokteran Islam dalam simposium di Maroko pada bulan Juni 1997 merekomendasikan bahwa protein yang diambil dari plasma darah hukumnya adalah halal. Berdasarkan pendapat ini, halal mengkonsumsi makanan olahan yang dicampur protein dari plasma darah dan halal memperjualbelikan. Pendapat ini dikuatkan oleh Basim Al-Qarafi, MA, dosen dari Fakultas Syariah di Universitas Al-Qasim, Arab Saudi, dalam tesisnya berjudul An-Nawazil Fit Harah. Alasan pendapat ini adalah bahwasanya protein yang diambil dari plasma darah seluruh sifatnya berbeda dengan sifat plasma darah. Ini menunjukkan bahwa protein tersebut merupakan wujud baru
yang diubah dari plasma darah, maka hukum protein yang telah dilepas dari plasma darah